Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Ramlan Matias selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bukit Tinggi mendukung sepenuhnya program prioritas Pokja 1 Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital demi mewujudkan generasi Bukit Tinggi yang gemilang menuju Indonesia Emas 2045. Saya Ferizal SH, Lurah Kota Selayar, mendukung sepenuhnya pelaksanaan program Paredi dan Remaja di Era Digital. Semoga dengan program ini menumbuhkan karakter keluarga yang sejahtera, harmonis, yang berlandaskan Pancasila. Saya Setria Francisca, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kota Selayar, mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan program prioritas Pokja 1 Paredi, Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital. Semoga dengan pelaksanaan program ini mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Penggerak PKK Kelurahan Kota Selayar. Ini dia Pokja 1. Bergerak bersama. Keluarga harmonis. Tujuan kita. Narkoba dan kekerasan. Jauhkan dari keluarga. Bela negara. Tugas kita. Pola asuh anak dan remaja di era digital. Siap membentuk karakter keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan zaman telah membawa manusia memasuki era baru yang dikenal sebagai era digital. Era digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan anak dan remaja masa kini. Dunia yang dulunya terbatas pada buku, papan tulis, dan taman bermain, kini meluas ke layar sentuh, media sosial, dan dunia virtual. Teknologi digital membuka jendela baru ke arah kemajuan. Namun, di balik sinarnya yang terang, ada bayang-bayang tantangan yang tak bisa diabaikan. Kelebihannya sangat menggoda. Anak dan remaja kini dapat belajar dari mana saja, kapan saja. Waktu layar yang berlebihan bisa mengganggu kesehatan fisik dan mental. Mata lelah, kurang tidur, hingga berkurangnya interaksi sosial nyata. Paparan informasi yang tak terfilter bisa membuat anak terjebak dalam hoax, cyberbullying, atau konten yang tidak sesuai usia. Tak jarang pula, ketergantungan pada gawai mengikis kemampuan anak untuk fokus dan menyelesaikan tugas dengan baik. Tidak hanya anak dan remaja, situasi era digital merambah pada orang tua sebagai panutan bagi anak itu sendiri. Bisa kita lihat dalam media sosial, orang tua bergoyang, bersuah foto dengan gaya mencolok tanpa memikirkan norma yang ada. Dengan kondisi yang ada dan berangkat dari kekhawatiran masyarakat dan juga Pokja 1 PKK Kota Selayar, maka kami segenap anggota Pokja 1 Kelurahan Kota Selayar berinisiatif untuk membuat inovasi berupa kampung sahabat anak dan remaja. Era digital bukan musuh, melainkan alat. Jika digunakan dengan bijak, ia bisa menjadi sahabat yang memperkaya dunia anak dan remaja. Menghadapi hal tersebut, Pokja 1 bersama fasilitator sekolah keluarga bergiat dengan mengedukasi anak dan remaja serta para orang tua melalui penyuluhan yang komunikatif. Para orang tua diajak untuk lebih bijak dalam memperkenalkan dan mengawasi penggunaan gawai pada anak. Disampaikan pula pentingnya membangun komunikasi yang positif, memperbanyak interaksi langsung, dan menyeimbangkan waktu antara penggunaan teknologi dengan aktivitas fisik dan sosial anak. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan guna mencegah terjadinya stunting pada balita. Dan perjuangan kami pun tidak sia-sia dengan berhasilnya Kota Selayar menjadi kelurahan terbaik dalam penanganan stunting di Kota Bukit Tinggi dan menurunkan angka kekerasan pada anak yaitu 0 kasus di tahun 2024. Selain peran keluarga, institusi pendidikan, dan lingkungan sosial juga memegang peranan penting dalam membentuk karakter anak di era digital. Sekolah harus mampu mengintegrasikan teknologi secara positif dalam proses belajar mengajar, sekaligus mengajarkan etika dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi digital di satu sisi membawa banyak manfaat, tetapi di sisi lain membuka akses luas terhadap konten negatif seperti penyalahgunaan narkoba,
narkoba, penyimpangan perilaku seksual, serta kecenderungan terhadap kenakalan remaja. Beberapa konten di media sosial, film, atau permainan digital dapat mempengaruhi perilaku, cara berpikir, dan membentuk identitas diri. Nama saya Galang Desma Arienda, saya dari Forum Anak Kelurahan Koto Selayan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba itu bisa mengakibatkan kerusakan otak kita, mungkin daya ingat dan merusak masa depan kita. Narkoba bisa juga mengakibatkan kecanduan yang mungkin agak susah melepaskannya karena narkoba itu memiliki dampak negatif bagi diri kita. Sangat berbahaya bagi generasi muda karena jalan hidup kita mungkin masih panjang. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin berkuliah atau mencari pekerjaan. Daripada itu, marilah kita menghindari narkoba tersebut karena berbahaya bagi generasi kita. Bersama dengan Forkola, Forum Anak Koto Selayan bergiat anti kekerasan dan narkoba, kami Pokja 1 berkolaborasi memberikan edukasi kepada anak sekolah tentang bahaya narkoba, cegah perkawinan anak, dan bentuk kekerasan terhadap anak yang menghasilkan sekolah ramah anak dan kelurahan layak anak. Kesehatan seorang ibu, diantaranya dapat mengakibatkan seorang ibu itu mengalami pendarahan, melahirkan seorang anak dengan berat badan yang rendah, dan juga dapat melahirkan seorang anak itu dengan kondisi badan yang stunting. Maka dari itu, marilah kita sama-sama mencegah yang namanya itu pernikahan dini. Karena impianmu itu lebih berharga daripada pernikahan pada usia dini. Jadi umur yang ideal untuk menikah itu kapan ya, Bu? Jadi menurut Undang-Undang tahun 2019 nomor 16 menyatakan bahwa usia perkawinan yang baik itu adalah bagi perempuan dan laki-laki sama dalam batas usia melebihi 19 tahun. Jadi bagi anak-anak semua, kejarlah dulu impiannya, baru nanti setelah impiannya tercapai, baru memikirkan untuk menikah. Segala harapan anak-anak kami mereka curahkan dalam pohon harapan di Posko Paredi Remaja, menjadi pemicu semangat anak-anak dalam menambah kegiatan positif dan membangun kreativitas remaja di luar kegiatan sekolah mereka. Posko Anak Berkreasi dalam waktu berkala melakukan beberapa kegiatan. Di samping adanya kegiatan membaca bersama di pojok literasi, juga ada kegiatan membuat prakarya. Di sini mereka dilatih untuk membuat buket bunga yang bernilai komersil sehingga menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini, melatih kemandirian dan rasa tanggung jawab serta mendidik anak menghargai proses. Kemudian juga ada kegiatan rumah tahfiz yang diadakan setiap sore yang merupakan sumbangan dari masyarakat, dan yang menjadi kebanggaan anak nagari yaitu adanya kegiatan seni tradisional dalam naungan Serdadu GMKS, seni tari, randai, dan budaya generasi muda Koto Selayan yang juga dilatih oleh anak-anak Koto Selayan sendiri, di mana hal ini menjadi potensi luar biasa. Juga sudah berkontribusi dalam memeriahkan berbagai pertunjukan seni di Kota Bukit Tinggi. Dari hasil inovasi dan kolaborasi yang dilakukan, maka tercapai keluarga sejahtera dan harmonis. Tidak ada temuan kasus penyalahgunaan narkoba, tidak adanya temuan kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak ada temuan kenakalan remaja di Kelurahan Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi. Kami, Pokja 1 PKK Kelurahan Koto Selayan, bersama anak dan remaja, serta seluruh lapisan masyarakat yang tangguh, siap untuk menciptakan kampung sahabat anak dan remaja demi Bukit Tinggi yang gemilang. Dari Kota Bukit Tinggi untuk Indonesia.